Patra Niaga Diva Siahaan, Direktur Pertamina, tersangka bersama 7 orang, padahal barusan beliau mendapatkan 12 medali emas sebagai lembaga yang proper, sangat apresiatif. Bagaimana kalian? Apakah penilaian yang dilakukan oleh lingkungan hidup itu ada sebuah kesalahan, atau ya memang ini baru saja kesalahannya, atau memang ini dikorbankan supaya Danantara baik-baik saja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semua shock mendengar, melihat berita bahwa Direktur Pertamina tersangka, bahkan bersama 7 orang. Ini sebuah tamparan. Tapi mungkin semua juga bertanya-tanya, kok hampir bersamaan dengan hadirnya Danantara ya? Apakah kebetulan ini terjadi, atau memang ada hubungannya dengan ketersangkaan ini dengan gabungan BUMN itu? Ayo kita baca di beberapa media selanjutnya, nanti kita kupas. Kok bisa 12 apresiasi tapi malah tersangka? Ini yang tidak beres orangnya atau yang menilai? Pertama kita baca di Kompas, judulnya dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina, 7 orang jadi tersangka. Jadi dugaan korupsi tata kelola. Selanjutnya di Detik, Kejaksaan Agung tetapkan 7 tersangka korupsi tata kelola minyak langsung ditahan. Padahal sebetulnya kalian mungkin tidak mendengar, termasuk saya juga. Kemudian yang ketiga, habis terima 12 medali emas, Dirut Pertamina Patra Niaga jadi tersangka dugaan korupsi 193 triliun. Wah, ini kok ngeri ya. Padahal biasanya orang yang masuk dalam BUMN atau yang ada hubungannya dengan negara itu selalu dijadikan, bahkan kalau di sini 12 apresiasi. Ya, kita baca, kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Tempo dan kita hubungkan dengan yang lain. Habis terima 12 medali emas, Dirut Pertamina Patra Niaga jadi tersangka dugaan 195 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan Dirut Pertamina Patra Niaga Diva Siahaan sebagai tersangka dugaan korupsi bersama 3 petinggi Pertamina lainnya. Padahal yang benar itu adalah bahkan terakhir 7 tersangka. Tempo.co Jakarta, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Diva Siahaan sebagai tersangka dugaan korupsi bersama 3 petinggi Pertamina lainnya dan 3 pemimpin perusahaan swasta dengan kerugian negara mencapai 193,7 triliun. Oh, 3 itu anak buahnya Patra Niaga Diva Siahaan, yang 3 adalah orang petinggi di perusahaan swasta, dan 1 adalah Patra Niaga Diva Siahaan. Jadi 7 betul. Penetapan tersangka dengan korupsi tata kelola minyak dilakukan Senin malam 24 Februari, beberapa jam setelah Diva menerima penghargaan berupa 12 medali emas program penilaian peringkat kinerja perusahaan proper tahun 2024 dan nomor 1 Prop Hijau yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup. Ini apa-apa Anin? Ini menampar lingkungan hidup atau menampar sang penerima 12 medali emas? Diva dalam rilis yang dikutip Antara mengatakan pencapaian tersebut membuktikan perusahaan tidak hanya fokus kepada kepatuhan
komplain dalam menjalankan bisnis. Namun lebih dari itu, perusahaan juga fokus dalam aspek environmental, social, and governance. Jadi tidak cukup rutin saja. Ini jalan dengan pembaruan visi pertama Pertamina Patraniaga, yaitu menjadi perusahaan yang memberikan solusi energi untuk kemandirian dan keberlanjutan, ujarnya. Dalam hal keberlanjutan tersebut, dari total 36 profit emas yang diraih Pertamina Group, 20% berasal dari Pertamina Patraniaga, yang menjadi bukti nyata perusahaan terus berupaya meningkatkan kontribusi di bidang ESG. Wah, ini sesudah mendapatkan 20% langsung tersangka. Riva ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional SDS Sanidina Saifuddin, CEO PT Pertamina International Shipping YF Yoko Finandi, serta AP Agus Purwono selaku Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. Tersangka lain adalah MKAR Muhammad Keri Andrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku komisaris PT Navigator sekaligus komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku komisaris PT Jenggala Maritim dan direktur utama PT Orbit Terminal Merak. Menurut Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung bidang tindak pidana Abdul Qahar, terjadi pada 2018-2023 ketika ada ketentuan pemenuhan minyak mentah. Ini terkait dengan permainan yang ada di Pertamina. Ia mengatakan dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional diperoleh fakta adanya perbuatan jahat antara penyelenggara negara, yakni subholding Pertamina dengan broker. Nah, ini yang membaik untuk negeri kita ya, sehingga sudah berkembang. Akibat kecurangan tersebut, komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk menetapkan harga indeks pasar BBM untuk dijual kepada masyarakat menjadi lebih tinggi. HIP tersebut dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi BBM. Ini pecinta Mas Depan negeri tegakkan kebenaran lawan keadilan. Kalau kita melihat yang ada di Detik pun sudah intinya hampir sama. 7 tersangka itu ditetapkan oleh Kejaksaan Agung langsung ditahan. Jadi biasanya itu yang tampil di mulut adalah KPK, ini Kejaksaan Agung. Kalian bagaimana menurut kalian, apakah ini pertanda bahwa ada sebuah permainan yang harus dihindari, atau bahkan kalian berpikir sebaiknya diikuti tapi pokoknya lulus? Atau menurut analisis saya bahwa pertama, penegakan hukum itu pasti akan diikuti oleh semuanya, pasti, apalagi tentang korupsi, termasuk direktur utama misalkan. Kalau ada perbuatan yang jelas-jelas melanggar, pasti semuanya akan setuju kalau yang bersangkutan ditindak. Karena ya tidak ingin terjadi kedua kali dan selanjutnya. Kemudian yang kedua, rasanya telah terima 12 medali emas di Pertamina Patraniaga jadi tersangka dugaan korupsi 193T. Tidak ada jaminan ketika mendapatkan 12 medali emas dia lebih baik, tapi bahkan sebaiknya dipertanyakan kok bisa sampai mendapatkan medali emas tersebut. Apakah mungkin kriteria penilaiannya yang tidak tepat, atau dia ada masalah sesudah menerima 12 medali emas? Atau mungkin seperti yang saya dengar, oh ini adalah orang yang dikorbankan, atau korban yang dikorbankan demi pembangunan
pengumpulan berbagai BUMN. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalian boleh berpendapat di bawah. Di bawah ini kalian boleh berpendapat supaya bisa nanti saling merespon dan saling memberikan input untuk kebaikan negeri ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.